Halo semua. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mempelajari mengenai salah satu konsep penting dalam bidang matematika yang sering kita temui dan jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kaidah pencacahan. Nah, mari kita mulai dan pahami bersama bagaimana sih kaidah pencacahan yang akan membuka wawasan kita dalam menyelesaikan berbagai masalah menggunakan logika dan juga konsep matematika. Nah, sebelum masuk ke dalam inti dari pembahasan kita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mecha, saya dari kelas 12B. Mungkin sebagian dari kita telah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan berfungsi untuk membantu kita dalam menghitung jumlah kemungkinan atau pola-pola tertentu dengan cara yang lebih sistematis. Nah, setelah kita memahami dasar ataupun mengetahui dasar dari kaidah pencacahan, kita akan melangkah lebih jauh lagi ke dalam dua konsep penting yang seringkali digunakan dalam berbagai aplikasi matematika, yaitu permutasi dan juga kombinasi, di mana kaidah pencacahan memberikan kita landasan untuk menghitung jumlah kemungkinan, sementara itu permutasi dan kombinasi mengajarkan kita bagaimana sih cara menghitung kemungkinan tersebut, baik berdasarkan urutan maupun tanpa urutan. Nah, mari kita lihat bagaimana keduanya saling terkait dan memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah pencacahan yang lebih kompleks. Permutasi merupakan salah satu kaidah pencacahan dalam matematika yang digunakan untuk menghitung banyaknya susunan terurut dari objek-objek yang berbeda. Sedangkan kombinasi adalah pengelompokan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan dan juga susunan pemilihannya. Nah, untuk menyelesaikan masalah menggunakan permutasi ataupun kombinasi, kita perlu nih untuk mengetahui terlebih dahulu apa saja rumus-rumus yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan permutasi dan juga kombinasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu permutasi, di mana rumus permutasi terbagi menjadi 3 yang juga terbagi menjadi 3 kondisi, di mana pada kondisi 1 atau yang biasa disebut dengan rumus permutasi umum, yaitu n permutasi r sama dengan n faktorial per n dikurangi r faktorial, di mana n permutasi r sama dengan rumus permutasi, r sama dengan ketentuan, dan n merupakan banyak jumlah pilihan. Nah, kemudian untuk rumus permutasi yang kedua atau kondisi 2, yaitu n permutasi r sama dengan n faktorial per n1 faktorial dikali n2 faktorial dikalikan juga dengan n3 faktorial, di mana n1 merupakan banyak jumlah pilihan 1, n2 merupakan banyak jumlah pilihan 2, dan n3 merupakan banyak jumlah pilihan 3. Nah, kemudian untuk rumus permutasi yang ketiga atau kondisi 3 terbagi lagi nih menjadi 2 kondisi atau yang biasa kita sebut dengan P siklis atau permutasi siklis dan P berulang atau permutasi berulang, di mana rumus P siklis sama dengan n kurang 1 faktorial dan rumus permutasi berulang atau P berulang sama dengan n pangkat R dengan R kurang dari sama dengan n. Nah, selanjutnya kita beralih pada rumus kombinasi, di mana n kombinasi R sama dengan rumus kombinasi, dan n sama dengan banyak jumlah pilihan, dan R merupakan ketentuan. Untuk lebih memperjelas lagi bagaimana sih kombinasi dan juga permutasi yang kita gunakan dalam memecahkan suatu masalah, mending langsung aja yuk kita sama-sama mengerjakan beberapa soal agar kita dapat mengerti bagaimana sih permutasi dan juga kombinasi kita terapkan dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, untuk soal yang pertama yaitu terdapat 17 bola basket yang ingin dimasukkan ke dalam sebuah rak bola. 7 bola basket dari brand Spalding, 4 bola basket dari brand Wilson, dan 6 bola basket dari brand Nike. Namun, terdapat ketentuan khusus yang harus dipenuhi untuk menyusun bola tersebut ke dalam rak, yaitu yang pertama, sebanyak 3 bola basket dari brand Spalding harus berada di posisi 3 awal. Dan untuk yang kedua, bola basket dari brand Wilson dan juga bola basket dari brand Nike tidak memiliki aturan atau bebas untuk urutan dan juga banyaknya. Nah,
Kita langsung saja ke dalam pengerjaan ataupun penyelesaian soal yang pertama, di mana kita terlebih dahulu harus menganalisis ataupun meneliti kembali mengenai soal ataupun ketentuan soal yang telah diberikan, di mana saya menggarisbawahi satu poin penting, yaitu posisi 3 awal hanya boleh diisi oleh bola basket dari brand Spalding. Nah, karena kita harus mengambil 3 bola dari total 7 bola brand Spalding untuk ditempatkan pada posisi 3 awal, maka kita perlu ataupun kita memerlukan perhitungan mengenai berapa cara memilih 3 bola dari 7 bola menggunakan rumus kombinasi. Nah, alasan kenapa saya menggunakan rumus kombinasi yaitu karena pada soal tidak tertera mengenai urutan yang tepat dalam menyusun bola basket ke dalam rak tersebut. Hanya tertulis 3 posisi awal dan tidak tertulis urutan, contohnya seperti urutan 1, 2, dan juga 3. Pada perhitungan ini, karena menggunakan kombinasi, kita perlu menggunakan rumus kombinasi, yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali dengan N kurang R faktorial. Nah, langkah awal untuk lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan soal ini, yaitu kita harus terlebih dahulu menuliskan diketahui, di mana seperti yang kita ketahui tadi atau yang sudah tertulis di soal, bahwa terdapat 17 bola. Itu berarti jumlah pilihan total atau N sama dengan 17, di mana terdapat 7 bola dari brand Spalding yang dapat kita tuliskan dengan N1 dan terdapat 4 bola dari brand Wilson yang dapat kita tuliskan sebagai N2, dan yang terakhir terdapat 6 bola dari brand Nike yang dapat kita tuliskan sebagai N3. Tidak lupa juga, kita harus menentukan nilai R, di mana jika kita lihat berdasarkan soal, bahwa soal tersebut memberikan ketentuan bahwa 3 bola Spalding harus berada di urutan 3 awal, di mana berarti angka 3 merupakan ketentuan dari soal tersebut, sehingga R dapat kita tuliskan sebagai 3. Nah, karena kita telah menemukan nilai dari R, N, N1, N2, dan juga N3, maka kita bisa langsung saja mensubstitusi ke dalam rumus kombinasi, yaitu menjadi 7 kombinasi 3 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 7 kurang 3 faktorial. Nah, kemudian hasilnya menjadi 7 faktorial per 3 dikalikan dengan 4 faktorial yang didapatkan dari 7 kurang 3 faktorial. Nah, sama dengan 7 faktorial kita uraikan menjadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 3 dikali 4 faktorial. Nah, di mana pada perhitungan kali ini kita dapat menggunakan sistem coret-coret. Nah, kita akan mencoret angka yang dapat dibagi ataupun angka yang sama, di mana 4 faktorial dapat kita coret dengan 4 faktorial dan 3 dapat kita coret dengan 6, di mana 6 akan berubah menjadi 2 dari hasil 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, berarti tandanya artinya sama dengan 7 dikali 2 dikali 5. Dan jika kita hitung, maka hasilnya akan menjadi 70. Nah, jadi kesimpulannya yaitu terdapat 70 cara untuk memilih 3 bola Spalding yang akan ditempatkan di posisi 3 awal. Seperti yang kita ketahui ataupun kita sudah lihat, bahwa masih tersisa 14 bola lagi yang harus kita hitung untuk ditempatkan pada sisa dari posisi 1, 2, 3, yaitu posisi 4 hingga 17, sehingga kita menggunakan rumus permutasi, yang dimana jika kita substitusi ke dalam rumus permutasi, maka menjadi permutasi sama dengan 14 faktorial per 4 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial dan dikalikan dengan 6 faktorial, dan dimana 4 faktorial yang pertama kita dapatkan dari 4 bola tersisa dari brand Spalding, dan 4 faktorial yang kedua kita dapatkan dari 4 bola dari brand Wilson, dan 6 faktorial kita dapatkan dari 6 bola dari brand Nike. Nah, selanjutnya 14 faktorial dapat kita uraikan menjadi 14 kali 13 kali 12 kali 11
kali 10, kali 9, kali 8, kali 7, dan kali 6 per 4 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial dikalikan dengan 6 faktorial. Nah, di mana pada pengerjaan permutasi ini kita dapat juga menggunakan sistem coret-coret, sehingga 6 faktorial dapat kita coret dengan 6 faktorial, 4 faktorial dapat kita coret dengan 8, sehingga 8 menjadi 2, yang didapatkan dari 8 bagi 4 sama dengan 2, dan 4 faktorial dapat kita coret dengan 12, sehingga 12 menjadi 3, dikarenakan 12 bagi 4 sama dengan 3. Nah, sehingga kita mendapatkan sama dengan 14 kali 13, kali 3, kali 11, kali 10, kali 9, kali 2, dan kali 7. Nah, sehingga jika kita hitung menggunakan kalkulator, maka hasilnya sama dengan 7.567.560. Sehingga pada soal 1 dapat kita simpulkan bahwa terdapat total sebanyak 7.567.560 cara untuk menyusun 17 bola ke dalam rak sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, dalam sebuah lomba memasak yang diadakan MasterChef Indonesia, terdapat 6 peserta yang terdiri dari 4 pria dan 2 wanita, di mana panitia MasterChef Indonesia ingin memilih 3 juri dari 6 peserta tersebut. Nah, tetapi terdapat ketentuan khusus dari panitia untuk memilih 3 juri dari 6 peserta tersebut, yaitu untuk yang pertama, juri harus terdiri minimal dari 1 wanita, dan untuk yang kedua, dalam pemilihan juri terdapat urutan yang sangat penting karena terdapat ketua juri dan anggota juri. Nah, di mana untuk menyelesaikan soal nomor 2, kita akan menggunakan perbandingan, yaitu kasus 1 dan kasus 2. Nah, di mana pemilihan 1 wanita dari 2 wanita dinyatakan dengan rumus kombinasi sebagai 2 kombinasi 1, dan pemilihan 2 pria dari 4 pria dinyatakan dengan rumus kombinasi sebagai 4 kombinasi 2, dan 3 juri yang akan dipilih yaitu ditandakan dengan 3 faktorial, karena itu merupakan ketentuan dari soal tersebut. Nah, di mana untuk menyelesaikan soal ini, tentu saja kita akan menggunakan rumus kombinasi, yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dikalikan dengan N kurang R faktorial. Dan selain itu, kita juga akan menggunakan rumus antara N kombinasi R dikalikan dengan N kombinasi R. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan jumlah cara dari 2 kasus ataupun 2 perbandingan tersebut lewat perkalian tersebut. Sehingga jika kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu yang pertama, 2 kombinasi 1 sama dengan 2 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 2 kurang 1 faktorial. Nah, sehingga hasilnya menjadi sama dengan 2 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 1 faktorial. Sehingga menjadi 2 per 1 dan hasil akhirnya adalah 2. Dan kemudian untuk 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 4 kurang 2 faktorial. Sehingga hasilnya menjadi 4 faktorial dikalikan dengan 3 per 2 faktorial dikalikan dengan 1. Nah, 2 faktorial dapat kita coret dengan 4 sehingga 4 menjadi 2 yang didapatkan dari hasil 4 bagi 2 sama dengan 2. Sehingga hasilnya sama dengan 2 kali 3 per 1 atau sama dengan 2 kali 3 sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu 6. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari 2 kombinasi 1 dan 4 kombinasi 2, maka kita dapat mengalikannya yaitu menjadi 2 kombinasi 1 dikalikan dengan 4 kombinasi 2 sama dengan 2 dikalikan dengan 6, sehingga menghasilkan yaitu sama dengan 12. Dan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6, sehingga kita akan mengalihkan antara 6 dikalikan dengan 12 atau 12 dikalikan dengan 6, sehingga hasil akhirnya adalah 72 untuk kasus yang pertama atau kondisi yang pertama. Nah, selanjutnya untuk kasus kedua yaitu 2 wanita dan 1 pria. Nah, di mana pemilihan 2 wanita dari 2 dinyatakan dengan rumus kombinasi sebagai 2 kombinasi 2, dan pemilihan 1 pria dari 4 pria dinyatakan dengan rumus kombinasi sebagai 4 kombinasi 1. Dan yang terakhir yaitu 3 juri yang akan dipilih, yaitu ditentukan menggunakan atau dinyatakan menggunakan 3 faktorial.
Dan untuk menghitung ini, kita dapat juga menggunakan rumus kombinasi yaitu n kombinasi r sama dengan n faktorial per r faktorial dikalikan dengan n kurang r faktorial. Dan juga kita akan menggunakan rumus yaitu n kombinasi r akan dikalikan dengan n kombinasi r. Nah, sehingga jika kita substitusikan ke dalam rumus, maka 2 kombinasi 2 sama dengan 2 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 2 kurang 2 faktorial sama dengan 2 faktorial per 2 faktorial kali 0 faktorial. Sehingga 2 faktorial dengan 2 faktorial dapat kita coret dan 0 faktorial hasilnya adalah 1. Dan kemudian untuk 4 kombinasi 1 sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 4 kurang 1 faktorial sehingga menjadi 4 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Dan kemudian dimana jika kita uraikan 4 faktorial maka menjadi sama dengan 4 dikalikan dengan 3 faktorial per 1 dikalikan dengan 3 faktorial. Sehingga 3 faktorial dengan 3 faktorial dapat kita coret sehingga hasilnya menjadi sama dengan 4 per 1. Sehingga hasilnya adalah 4. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari 2 kombinasi 2 dan 4 kombinasi 1, maka kita dapat mensubstitusikannya ke dalam rumus, yaitu menjadi 2 kombinasi 2 kali 4 kombinasi 1 sama dengan 4 dikalikan dengan 1 atau 1 dikalikan dengan 4. Nah, kemudian untuk 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Sehingga jika kita ingin mencari hasil akhirnya, yaitu kita tinggal mengalihkan saja antara hasil kali dari 2 kombinasi 2 dikalikan dengan 4 kombinasi 1 dikalikan juga dengan 3 faktorial. Sehingga menjadi 4 kali 6 sama dengan 24. Sehingga dapat kita hasil dari kasus 2 adalah sebanyak 24. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, dapat kita simpulkan soal nomor 2, yaitu jadi total jumlah cara yang dapat dilakukan panitia untuk memilih dan mengatur 3 juri yang diambil dari 6 peserta tersebut, yaitu sebanyak 96 cara, di mana 96 cara itu didapatkan dari total antara kasus pertama yaitu sebanyak 72 dijumlahkan dengan 24 di kasus kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga, di mana dalam sebuah lembaga pemerintahan terdapat 8 pegawai negeri yang terdiri dari 4 pria dan 4 wanita. Lembaga ini akan membentuk sebuah komite yang terdiri dari 5 orang untuk menangani beberapa proyek tertentu. Dari 5 orang yang terbentuk, harus terdapat minimal 2 pria dan 2 wanita. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih komite yang memenuhi ketentuan tersebut? Soal ketiga ini mirip dengan pengerjaan soal kedua, di mana pada pengerjaannya terbagi menjadi 2 kasus atau menggunakan perbandingan antara kasus 1 dan kasus 2. Nah, untuk kasus 1, yaitu pemilihan antara 2 pria dari 3 wanita. Nah, pemilihan 2 pria dari 4 pria dinyatakan dengan rumus kombinasi yaitu sebagai 4 kombinasi 2. Sedangkan pemilihan 3 wanita dari 4 wanita dinyatakan dengan rumus kombinasi sebagai 4 kombinasi 3. Nah, dalam menghitung kombinasi ini, kita dapat menggunakan tentunya rumus kombinasi, yaitu n kombinasi r sama dengan n faktorial per r faktorial dikalikan dengan n kurang r faktorial. Nah, kita juga akan menggunakan rumus yaitu n kombinasi r dikalikan dengan n kombinasi r. Sehingga akan menjadi 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 4 kurang 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 per 2 kali 1, di mana kita bisa menggunakan sistem coret-coret yaitu pada 2 dengan 4, di mana 4 akan berubah menjadi 2 karena itu merupakan hasil dari 4 bagi 2 sama dengan 2, sehingga menghasilkan hasilnya yaitu sama dengan 6. Nah, kemudian untuk 4 kombinasi 3 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 4 kurang 3 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 per 3 kali 2 kali 1, di mana kita juga dapat menggunakan sistem coret-coret, di mana kita akan mencoret 2 dengan 2 dan 3 dengan 3, sehingga menghasilkan hasilnya yaitu 4 per 1 atau hasilnya sama dengan 4.
Nah, setelah mendapatkan hasil dari 4 kombinasi 2 dan 4 kombinasi 3, maka kita tinggal mensubstitusikan ke dalam rumus, yaitu 4 kombinasi 2 dikalikan dengan 4 kombinasi 3, sehingga sama dengan 6 dikali 4 atau 4 dikali 6, sehingga menghasilkan hasil akhir sama dengan 24. Sekarang kita lanjut pada kasus yang kedua atau perbandingan yang kedua, di mana terdapat 3 pria dan 2 wanita. Nah, pemilihan 3 pria dari 4 pria dinyatakan dengan rumus kombinasi yaitu 4 kombinasi 3. Sedangkan pemilihan 2 wanita dari 4 wanita dinyatakan dengan rumus kombinasi sebagai 4 kombinasi 2. Nah, untuk menghitung kombinasi tersebut, kita akan menggunakan rumus kombinasi tentu saja, yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dikalikan dengan N kurang R faktorial. Nah, selain itu, kita juga akan menggunakan rumus kombinasi yaitu N kombinasi R dikalikan dengan N kombinasi R untuk mengetahui hasil akhir dari kasus 2 ini. Nah, ketika kita substitusikan ke dalam rumus, maka akan menjadi 4 kombinasi 3 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 4 kurang 3 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 per 3 kali 2 kali 1, sehingga kita dapat menggunakan juga sistem coret-coret, yaitu kita akan mencoret 2 dengan 2 dan 3 dengan 3, sehingga sama dengan 4 per 1, sehingga menghasilkan hasil akhir sama dengan 4. Dan kemudian untuk 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 4 kurang 2 faktorial, sehingga menghasilkan 4 kali 3 per 2 kali 1, sehingga menghasilkan 6. Dan kemudian kita akan substitusikan ke dalam rumus menjadi 4 kombinasi 3 dikalikan dengan 4 kombinasi 2 sama dengan 4 dikali 6 atau 6 dikali 4, sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu 24. Nah, jadi berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan untuk soal nomor 3, maka total jumlah cara adalah kondisi 1 ditambahkan dengan kondisi 2, yaitu hasilnya sama dengan 24 ditambah 24 sama dengan 48. Jadi dapat kita simpulkan bahwa total jumlah cara yang dapat dilakukan untuk memilih komite yang memenuhi ketentuan tersebut adalah sebanyak 48 cara. Demikian pembahasan kita mengenai kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi, serta cara penyelesaian soal-soalnya. Akhir kata dari saya, jika ada salah kata yang bersifat menyinggung ataupun kurang dipahami, mohon untuk dimaafkan. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita dalam memahami konsep-konsep tersebut dengan lebih baik. Terus belajar dan jangan ragu untuk mencoba soal-soal lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.